Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat anak-anak belajar. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Hosen. Kakek Hosen mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Hosen akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Hosen biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Hosen akan dapat bernapas lagi dengan lega. Nah, ini ada beberapa penyakit asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Fansitos, alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Yang kedua, gejala awal. Gejala awal penyakit asma berupa: yang pertama, batuk terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Adapun yang terakhir, dahak sulit keluar. Terus penyakit asma selanjutnya itu gejala berat. Nah, ini ya, gejala berat. Dalam perkembangannya, pasien penyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi: yang pertama, serangan batuk hebat. Yang kedua, sesak napas yang berat. Yang ketiga, napas tersengal-sengal. Keempat, cyanosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Yang kelima, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang keenam, kesadaran menurun. Terus lanjut lagi ke penyakit asma pengobatan. Ini pengobatannya. Asma sulit disembuhkan, tetapi dapat dikontrol agar gejalanya berkurang. Ketika asma menyerang, penderita dapat meminum atau menghirup obat yang membantu melonggarkan saluran pernapasan dan mengurangi produksi dahak sehingga napas menjadi lancar. Nah, ini ya, ada sebagian atau penjelasan tentang properti tari. Properti tari adalah benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang pertunjukan tari. Benda yang digunakan sebagai properti tari antara lain selendang, topeng, kipas, payung, keris, dan piring. Properti tari berfungsi untuk menambah nilai keindahan tarian yang dipertunjukkan dan sebagai media penyampai pesan dari tari yang ditampilkan. Nah, dasar pemilihan properti tari antara lain: yang pertama, suatu alat yang dijadikan properti tari harus menggambarkan makna gerakan tari yang akan ditampilkan. Yang kedua, alat yang akan dijadikan properti tari harus mendukung tema tari yang akan ditampilkan. Yang ketiga, properti yang digunakan tidak hilang kearifan lokalnya. Yang keempat, properti yang akan digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari. Lanjut. Ini ialah tari topeng. Tari Klono
atau topping dari Cirebon, Jawa Barat menggunakan properti berupa topping dan selendang atau sampur. Lanjut, ini tari piring. Tari piring dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa piring. Ini ya gambarnya ya. Ketika menari menggunakan properti berupa piring. Lanjut lagi yaitu tari renggak ayak. Tari ranggok ayak dari Jambu menggunakan properti berupa rebana. Nah, itu gambarnya, mereka menari menggunakan properti berupa rebana. Lanjut lagi ke tari legong. Nah, ini lanjut ke tari legong dari Bali, yaitu mereka menari menggunakan properti berupa kipas. Nah, lihat gambarnya itu ya, mereka menari menggunakan properti berupa kipas. Nah, lanjut lagi ke tari payung. Tari payung dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa payung. Nah, lihat gambarnya itu mereka menari menggunakan properti payung ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.